Getah dari tumbuhan patah tulang ini sangat beracun. Apabila terkena mata, dapat terjadi iritasi penyebab kebutaan, dan apabila tertelan dapat merangsang muntah dan dapat menyebabkan rasa terbakar pada lidah, mulut, dan bibir. Tumbuhan patah tulang memang banyak manfaatnya, namun bila dilihat dari sisi efeknya, dari tanaman ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, dan membahayakan bagi manusia apalagi bagi anak-anak. Jadi menurut saya tanaman ini masuk ke dalam tumbuhan pembawa sial dan memiliki energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah, dan tumbuhan ini memiliki getah putih. Sebaiknya tanaman patah tulang ini tidak ditanam di sekitaran rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidup TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tumbuhan patah tulang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan segala urusannya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah, dan semua utang-utangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Tumbuhan patah tulang adalah tumbuhan perdu yang tumbuh tegak di wilayah iklim tropis. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu ya klasifikasi ilmiah tanaman patah tulang ini. Kerajaan Bantai, divisi Magnolophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Malpighiales, suku Euphorbiaceae, marga Euphorbia, jenis Euphorbia tirucali. Di berbagai daerah tanaman patah tulang memiliki nama yang berbeda-beda. Patah tulang bahasa Latin Euphorbia tirucali, bahasa Sanskerta Saptala atau Satala, bahasa Sunda Susuru, kalau bahasa Jawa kayu urip, pacing tawa, tikel balung, kalau bahasa Madura kayu jasilo, kayu leso, kayu langtolangan, kayu tabara. Pohon patah tulang memiliki jenis akar serabut yang akan memanjang dan berkayu ketika dewasa. Pohon patah tulang tingginya hanya mencapai 2-6 meter dengan pangkal berkayu, bercabang banyak, dan bergetah berwarna putih seperti susu yang sangat beracun. Tumbuhan patah tulang memiliki ranting yang bulat silindris berbentuk pensil dengan diameter 5-7 mm. Beralur halus membujur ya, dan ranting mudanya berwarna hijau muda dan lunak. Ranting tua berwarna hijau tua dan lebih keras ya. Setelah tumbuh sejengkal akan bercabang dua yang letaknya melintang. Demikian seterusnya, sehingga tampak seperti percabangan yang terpatah-patah. Daunnya jarang atau berselang-seling terdapat pada ujung ranting yang masih muda dan berukuran kecil-kecil. Bentuknya lanset, panjangnya sekitar 7-25 mm dan cepat rontok. Penumpu daun yang sangat kecil berkelenjar dan berbulu halus terletak pada bagian bawah daun. Patah tulang memiliki bunga dan buah, tetapi di Indonesia patah tulang jarang berbuah dan berbunga karena penyinaran dan faktor tanah yang berbeda. Bunganya uniseksual, tersusun dalam mangkuk, warnanya kuning kehijauan, dan keluar dari ujung ranting. Biasanya tumbuhan ini lebih banyak menghasilkan bunga jantan ketimbang bunga betina. Tumbuhan patah tulang berbunga pada bulan Oktober dan berbuah pada November-Desember.
dan penyerbukan dilakukan oleh serangga. Pohon patah tulang memiliki buah yang terdapat di ujung ranting terdiri dari 3 bagian belahan berbentuk bulat atau lobus berwarna hijau kekuningan. Ketika masak akan melemparkan biji-bijinya keluar. Penyebaran asli tanaman patah tulang dari daerah tropis Afrika, tersebar dari Angola sampai dengan Zanzibar. Namun secara luas ditanam dan dinaturalisasi di seluruh daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dapat ditemukan dari dataran rendah sampai pada ketinggian 600 mdpl. Tumbuhan ini lebih cocok tumbuh di tempat terbuka yang terkena cahaya matahari langsung. Namun habitat aslinya terdapat di semak-semak kering, hutan terbuka, dan padang rumput. Di Indonesia, tanaman ini dijadikan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, tanaman obat, dan merupakan tumbuhan liar. Tumbuhan patah tulang cenderung tidak diserang penyakit karena getahnya yang beracun. Namun ada beberapa hama yang menyerang patah tulang yang menyebabkan batang dan akar membusuk suatu kondisi panas dan lembab dan merusak tumbuhan ini dalam waktu singkat. Getah tumbuhan ini bersifatnya asam dan memiliki berbagai macam senyawa sehingga tumbuhan ini dapat digunakan untuk meracuni ikan untuk mudah didapatkan. Di Jawa dan di beberapa daerah, tapal atau kulit dari batang pohon patah tulang ini dipergunakan untuk menyembuhkan patah tulang dan menyembuhkan penyakit kulit. Selain itu, getah patah tulang juga dapat mengeluarkan duri yang tertancap pada kulit atau sering disebut dengan keselusupan. Tumbuhan patah tulang juga digunakan sebagai penyembuhan tradisional untuk kanker, tumor, kapalan, atau kutil. Di Brazil, India, Malaya, dan Indonesia, akarnya dapat digunakan untuk mengeluarkan bisa ular. Sedangkan di Maluku dan Malabar, tumbuhan ini dapat digunakan untuk merangsang muntah dan anti-sipilis. Sementara suku Kulawi di Sulawesi Tengah memanfaatkan daun dari tumbuhan ini sebagai diuretik, peluruh air seni. Namun getah dari tumbuhan patah tulang ini sangat beracun. Apabila terkena mata dapat terjadi iritasi penyebab kebutaan, dan apabila tertelan dapat merangsang muntah dan dapat menyebabkan rasa terbakar pada lidah, mulut, dan bibir. Getah dari tumbuhan patah tulang ini juga dapat dijadikan insektisida. Ranting kering dari tanaman patah tulang ini itu bisa untuk mengusir nyamuk dan sangat efektif pula terhadap larva Aedes aegypti dan dapat juga mematikan beberapa bakteri. Pertolongan pertama apabila getah tumbuhan patah tulang memercik ke mata. Basuhlah mata dengan air dingin selama kurang lebih 15 menit dan ulangi lagi beberapa menit sampai bersih. Bisa juga menggunakan air kelapa atau santan kelapa untuk membasuh mata yang terpercik getah dari tumbuhan ini. Dan selanjutnya ya kalian segera berobat ke dokter ya. Tumbuhan patah tulang memang banyak manfaatnya, namun bila dilihat dari sisi efeknya, dari tanaman ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya dan membahayakan bagi manusia apalagi bagi anak-anak. Jadi menurut saya tanaman ini masuk ke dalam tumbuhan pembasial dan memiliki energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah, dan tumbuhan ini memiliki getah putih. Sebaiknya tanaman patah tulang ini tidak ditanam di sekitaran rumah. Oke teman-teman, demikianlah tadi mengenai tumbuhan patah tulang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.